Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Anggreni Toga. Di video kali ini kita akan membahas latihan Excel lagi tentang fungsi lookup. Nah, pada contoh video yang lalu kita sudah belajar menggunakan vertical lookup untuk mencari nama ruang dan nama pengawas. Nah, sekarang untuk mencari nilai ujian, maka kita akan menggunakan fungsi lookup atau kategori lookup. Tapi fungsi yang kita pilih adalah horizontal lookup atau HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu tulisnya begini teman-teman. Tulisnya begini teman-teman. Di sini tulis HLOOKUP. HLOOKUP. Nah, kenapa saya harus memilih menggunakan fungsi HLOOKUP ini teman-teman? Karena tabel frekuensi untuk menjelaskan nilai ujian, tabel frekuensinya dituliskan secara horizontal, yang ini. Dituliskan secara horizontal. Atau dari kiri ke kanan. Nah, kode yang menjadi kode kunci pada fungsi lookup adalah kode nilai. Ya ini. Kenapa? Karena dalam tabel frekuensi dan tabel umum kolom yang sama atau tabel nama kolom yang sama yaitu kode nilai. Inilah menjadi kunci kita ini teman-teman. Kode nilai ini dengan ini. Inilah kunci untuk kita mengerjakan nilai ujian. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman yang sudah nonton video tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Jika video ini mampu membuat teman-teman paham bagaimana cara mudah untuk belajar Excel. Nah, kita langsung saja untuk mencari nilai ujian. Masuk insert function. Mencari nilai ujian teman-teman. Mencari nilai ujian kita masuk di insert function, kita cari kategori lookup and reference, kemudian jenisnya kita cari HLOOKUP. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya yaitu langkah lookup value atau nilai kunci yang berhubungan dengan tabel utama atau frekuensi adalah kode nilai. Jadi di sini saya klik kode di sini teman-teman. Klik kode. Nah. Klik kode nilai. Sekali lagi teman-teman, jangan khawatir jika nama selnya berbeda, tergantung kita mulai mengetiknya dari mana. Jadi jangan takut salah kalau yang muncul sel bukan nama H5. Nah, langkah berikutnya adalah mencari tabel dari tabel frekuensi yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman tinggal blok saja untuk tabel frekuensi. Ini teman-teman kita blok. Kita blok ya teman-teman. Nah, sudah diblok. Ingat teman-teman, jangan blok judulnya. Di sini judul untuk tabel frekuensi ada kode nilai dan nilai. Jadi yang diblok itu hanya isinya saja. Yang ini teman-teman diblok ini 1 sampai 8, A sampai D tidak tuntas. Begitu teman-teman. Nah, yang berikutnya kita masuk di absolute reference. Absolute reference, jadi di mana absolute reference ini menentukan apakah
referensi sebuah rumus dalam sel yang dikopi dari sel lain itu berubah atau tidak. Biasanya lambang itu sekali lagi dari lambang dolar ya teman-teman. Nah, banyak cara sebenarnya teman-teman untuk masukkan lambang dolar, tapi cara pintas atau cara gampang yang saya gunakan adalah dengan menekan tombol F4 pada keyboard teman-teman. Nanti akan muncul dolar H, dolar 11, dolar O, dan dolar 12. Maksudnya dolar pada kolom H atau absolut pada kolom H dan baris 11 hingga range kolom O baris 12. Ini ya maksudnya. Nah, kemudian row index number-nya. Row index number ini maksudnya adalah kira-kira baris berapa sih? Kenapa dibilang baris? Karena lalu horizontal lookup yang dilihat ini adalah per baris. Yang dituliskan ini dari kiri ke kanan. Terus row index number kira-kira baris berapa sih yang akan menjadi nilai atau jawaban yang akan kita tuliskan atau kita inginkan berdasarkan kode nilai. Nah, ini kode nilai ini ada di baris pertama. Ini teman-teman, ada di baris pertama. Ada di baris pertama pada tabel frekuensi, sedangkan nilai ada pada baris kedua dari tabel frekuensi ini teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan 2. Tulis 2 ya teman-teman. Di sini tulis 2. Nah, langkah berikutnya untuk range lookup menunjukkan, jadi ada 2 pilihan yaitu false and false. Kalau false berarti menunjukkan kecocokan sebagian, sedangkan false menunjukkan kecocokannya persis. Nah, di sini saya akan menggunakan false. Di sini teman-teman kita pakai false. Nah, oke, kalau sudah klik oke, nah lihat hasilnya. Kalau sudah teman-teman kita klik oke, lihat hasilnya. Di sini ada A ya teman-teman. Nah, A ini. Untuk yang berikutnya lagi seperti tadi teman-teman, kita klik reference, kita pilih kategori lookup and reference, kita cari H lookup, kemudian oke. Terus di sini teman-teman kita klik 2. Di sini lagi seperti tadi teman-teman, kita klik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus di sini kita klik 2 juga. Terus di sini kita klik false seperti tadi teman-teman. Terus yang berikut lagi seperti tadi teman-teman, klik insert function, kemudian kategori lookup and reference, kemudian fungsinya H lookup, kemudian oke. Seperti teman-teman, look value-nya kita klik 3 yang H7, kemudian tabelnya kita blok teman-teman, kita blok. Kemudian di sini kita klik 2. Di sini juga kita tulis false, terus oke. Nah, nilainya seperti ini teman-teman, nilai ujiannya. Yang keempat juga begitu teman-teman, kita klik insert function seperti langkah yang tadi. Pilih kategori lookup and reference, pilih fungsi lookup, kemudian oke.
Di sini kita klik 4 teman-teman, kemudian ini tadi seperti tadi, pokoknya langkahnya sampai ke 4 karena di F4-nya tidak jadi kita secara ini saja. Kemudian di sini kita klik 2 lagi, di sini tulis false, kita tetap memilih false terus. Oke, nah nilainya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut ya. Di sini kan kode referensinya. Kodenya sampai 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Jadi sampai 8 ya teman-teman. Jangan khawatir, ini hanya contoh saja. Jadi kalau andaikan kodenya di sini hanya sampai 4, itu tidak masalah. Sebenarnya bisa lebih dari ini. Tapi intinya fungsi lookup ini membantu teman-teman jika tabel utama teman-teman sangat banyak sampelnya. Jadi bukan hanya 4 sampel, bahkan bisa lebih dari ini. Jadi tabel lookup ini kategori lookup and reference itu akan mempermudah teman-teman dalam menggunakan tabel referensi. Jika kalau datanya hanya teman-teman tidak harus satu-satu mencari satu-satu gitu teman-teman. Oke, itu saja. Ingat teman-teman, jangan lupa subscribe dan like videonya. Bisa share kalau video ini sangat membantu teman-teman untuk mengerti belajar menggunakan Excel. Oke, terima kasih. Selamat belajar.